Assalamualaikum pemirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual seorang pendeta yang menemukan kedamaian dalam Islam setelah mencari makna hidup. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pendeta Viktor Ivanov menjalani kehidupan yang sangat teratur di sebuah gereja kecil di Maine, Amerika Serikat, yang penuh dengan kebaktian dan pelayanan. Setiap hari dimulai dengan doa pagi dan diakhiri dengan kegiatan sosial yang mempererat hubungan antar jemaat, namun Viktor merasa rutinitas itu semakin membosankan. Dalam kesendirian, Viktor merenungkan perjalanan hidupnya yang tak pernah menyimpang dari jalan yang telah digariskan oleh iman Kristen. Ia selalu terlibat dalam berbagai kegiatan gereja, namun meskipun semua ini tampak sempurna, hatinya terasa kosong dan gelisah. Viktor menyadari bahwa dia telah terlalu lama tenggelam dalam tugas-tugas gereja tanpa memberi ruang bagi diri sendiri untuk mencari makna yang lebih dalam. Suatu malam, ketika duduk di ruang pribadinya, Viktor bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Perasaan hampa itu mengganggu pikirannya lebih dari sebelumnya, dan ia mulai merasa terjebak dalam dunia yang terbatas oleh doktrin dan rutinitas. Viktor tahu bahwa hidupnya bukanlah sesuatu yang bisa terus berlanjut dalam kebosanan dan ketidakpuasan batin, ia membutuhkan sesuatu yang lebih. Dengan hati yang penuh keraguan, Viktor mulai berpikir untuk mengambil cuti panjang dari tugas gereja dan mencari jawaban atas keresahannya. Ia berharap bahwa perjalanan ini akan memberinya kesempatan untuk menemukan kembali kedamaian dalam hatinya, atau bahkan mungkin menjawab pertanyaan besar tentang makna hidup. Setelah lama memikirkan, Viktor akhirnya memutuskan untuk mengambil cuti dari tugasnya sebagai pendeta, berharap perjalanan ini akan memberinya pandangan yang lebih luas tentang hidup. Ia merencanakan untuk pergi ke Vatikan, pusat agama Katolik, sebuah tempat yang sejak lama ingin ia kunjungi sebagai bagian dari pencariannya. Meski niat awalnya adalah untuk merenungkan dan mencari kedamaian, Viktor merasa ada sesuatu yang menariknya lebih jauh lagi, sebuah kebutuhan untuk memahami berbagai sudut pandang spiritual. Ketika tiba di Vatikan, Viktor terpesona oleh keindahan arsitektur dan kekuatan spiritual yang terkandung dalam setiap sudutnya, namun hatinya tetap tidak merasa sepenuhnya tenang. Di sana, Viktor berkeliling mengunjungi gereja-gereja besar dan situs-situs suci, merenung tentang kehidupan, tetapi semakin merasa ada yang kurang. Ia berpartisipasi dalam kebaktian di Basilika Santo Petrus, namun meskipun atmosfer religiusnya begitu kuat, Viktor merasa seperti berada di luar dirinya sendiri. Di tengah kebesaran Vatikan, Viktor mulai merasa seperti seseorang yang sedang mencari jawaban tanpa tahu apa yang sedang dicari. Meskipun Vatikan memberinya pengalaman rohani yang mendalam, Viktor merasakan ada keterbatasan yang menghalangi hatinya untuk benar-benar merasakan kedamaian batin. Dengan pikiran yang penuh kebingungan, Viktor memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, merasa bahwa pencariannya belum selesai dan masih ada banyak hal yang perlu dipahami. Ia memutuskan untuk meninggalkan Vatikan dan melanjutkan perjalanan ke Asia Tenggara, berharap dapat menemukan perspektif baru yang mungkin dapat memberinya jawaban yang lebih jelas. Setibanya di Thailand, Viktor merasa kagum dengan keindahan alam dan budaya yang berbeda dari yang pernah ia temui di Eropa, namun hatinya masih terasa kosong. Ia mengunjungi berbagai lokasi wisata yang terkenal, tetapi lebih dari itu, Viktor mulai tertarik dengan sisa-sisa tsunami yang menghancurkan Thailand beberapa tahun lalu. Viktor merasa ada sesuatu yang mendalam di balik kehancuran itu, sebuah kisah tentang ketahanan dan keberanian yang luar biasa. Saat mengunjungi daerah yang paling terdampak, Viktor bertemu dengan beberapa korban selamat yang mengungkapkan bagaimana mereka menemukan kedamaian dalam agama dan budaya mereka setelah tragedi tersebut. Kisah-kisah itu menyentuh hati Viktor dan mulai memunculkan pertanyaan dalam dirinya sendiri tentang bagaimana orang-orang dapat tetap tegar meskipun menghadapi penderitaan yang luar biasa. Di tengah perjalanannya, Viktor merasa semakin tertarik pada keanekaragaman budaya dan bagaimana setiap budaya memiliki cara sendiri untuk menghadapinya dengan iman dan harapan. Viktor mengunjungi beberapa gereja kecil di Thailand, tetapi ia mulai merasa ada kekurangan dalam cara gereja-gereja itu menghubungkan umat dengan pencarian spiritual yang lebih dalam.
Ia bertemu dengan beberapa orang lokal yang berbagi pandangan mereka tentang kehidupan, namun tidak ada satupun yang mampu memberikan kepuasan batin yang ia cari. Keinginan Victor untuk memahami lebih banyak tentang agama-agama lain semakin besar, terutama setelah menyaksikan bagaimana agama menjadi pilar utama dalam kehidupan masyarakat yang selamat dari tsunami. Setelah beberapa minggu berada di Thailand, Victor memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, merasa bahwa ia harus menggali lebih dalam tentang makna hidup di dunia yang lebih luas lagi, untuk mencari jawaban atas keraguannya. Setelah meninggalkan Vatikan, Victor melanjutkan perjalanan ke Asia Tenggara, sebuah kawasan yang penuh dengan keberagaman budaya dan spiritual. Thailand menjadi tujuan pertamanya, dan Victor merasa tak sabar untuk menyaksikan keindahan alam dan budaya yang berbeda dari Eropa. Setibanya di Bangkok, Victor disambut oleh hiruk-pikuk kota yang penuh warna, namun ia tahu bahwa pencariannya masih jauh dari selesai. Ia mengunjungi berbagai tempat wisata terkenal seperti Kuil Wat Arun dan pasar-pasar malam, tetapi hatinya tetap merasa ada yang kurang. Terinspirasi oleh kisah-kisah orang yang selamat dari tsunami, Victor memutuskan untuk mengunjungi beberapa daerah yang pernah dilanda bencana tersebut. Di sana, ia menyaksikan bekas kehancuran yang masih terasa, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat mulai membangun kembali kehidupan mereka dengan penuh semangat dan harapan. Keindahan Thailand dan keramahan penduduknya semakin membuka hati Victor untuk melihat dunia dengan cara yang lebih terbuka. Meski banyak hal yang memukau di Thailand, Victor merasa bahwa perjalanannya belum memberikan kedamaian yang ia cari. Dia menyadari bahwa pencariannya bukan hanya tentang menjelajahi tempat-tempat indah, tetapi lebih pada memahami jiwa manusia yang kuat dan penuh keyakinan dalam menghadapi cobaan. Victor memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke wilayah lain, merasa bahwa jawaban yang ia cari mungkin berada di luar Thailand. Di sepanjang perjalanannya, Victor memilih untuk mengunjungi lokasi bekas tsunami yang menghancurkan pantai selatan Thailand beberapa tahun sebelumnya. Saat menginjakan kaki di daerah tersebut, Victor merasakan aura yang kuat dari rasa kehilangan dan trauma yang masih tertinggal di tanah itu. Di sana, Victor bertemu dengan beberapa korban tsunami yang selamat, yang dengan penuh keberanian menceritakan kisah mereka tentang tragedi yang mereka alami. Mereka berbicara tentang kehilangan keluarga dan rumah, namun lebih mengejutkan lagi, mereka juga berbagi tentang bagaimana agama dan iman mereka membantu mereka menyembuhkan luka batin. Victor merasa kagum dengan ketahanan spiritual mereka, bagaimana meskipun hancur secara fisik, mereka tetap menemukan kedamaian batin melalui doa dan keyakinan mereka. Ia merasa tersentuh oleh bagaimana orang-orang ini menerima kenyataan pahit dan menghadapinya dengan penuh ketenangan, seolah iman mereka memberikan kekuatan yang luar biasa. Meskipun Victor berasal dari latar belakang Kristen yang taat, ia mulai menyadari bahwa ada banyak cara orang menemukan kekuatan spiritual mereka, bahkan di tengah penderitaan. Ia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar agama yang ia anut, sesuatu yang bisa menghubungkan semua orang yang sedang mencari makna hidup. Pertemuan dengan korban tsunami itu meninggalkan kesan mendalam di hati Victor, membawanya pada pemikiran yang lebih dalam tentang arti kehidupan dan keyakinan. Dalam perjalanan pulang, Victor merasa bahwa ia telah menyaksikan sebuah pelajaran hidup yang tak ternilai, namun pencariannya untuk menemukan kedamaian batin masih jauh dari selesai. Setelah mengunjungi lokasi tsunami, Victor memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di Thailand, merasa tertarik untuk memahami budaya dan tradisi lokal dengan lebih mendalam. Ia mulai menyelami kehidupan masyarakat setempat dan terpapar pada berbagai kebiasaan yang belum pernah ia temui sebelumnya, termasuk adat istiadat yang sangat berbeda dari yang ia kenal di Eropa. Salah satu hal yang menarik perhatian Victor adalah budaya operasi kelamin yang banyak dipraktikkan di Thailand, yang memberi perspektif baru tentang cara masyarakat memahami identitas dan kesucian. Keberagaman budaya yang ada di Thailand membuka pikiran Victor untuk melihat bahwa agama dan keyakinan bisa sangat fleksibel, bergantung pada budaya dan konteks sosial. Victor merasa bahwa di balik tradisi dan ritual yang berbeda-beda, ada nilai-nilai universal yang menghubungkan umat manusia, seperti cinta, perdamaian, dan pencarian makna. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri bagaimana agama-agama di seluruh dunia dapat mengatur kehidupan manusia dengan cara yang mengajarkan kedamaian dan penerimaan. Dalam perjalanan ini, Victor merasa semakin tertarik pada aspek spiritual dari masyarakat, bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai cara hidup yang mempengaruhi hampir setiap tindakan mereka.
Salah satu momen penting bagi Victor adalah ketika ia bertemu dengan seorang biksu Buddha yang mengajarinya tentang meditasi dan pentingnya introspeksi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Victor tidak sepenuhnya memahami ajaran Buddha, ia merasa bahwa ada kebenaran dalam prinsip hidup yang sederhana dan damai yang diajarkan oleh biksu tersebut. Semua pengalaman ini semakin membuat Victor merasa bahwa pencariannya untuk kedamaian batin tidak bisa terhenti hanya pada satu agama atau tradisi, melainkan harus melibatkan pemahaman yang lebih luas tentang umat manusia. Setelah beberapa minggu menghabiskan waktu di Thailand, Victor merasa ingin mengunjungi gereja di negara tersebut untuk melihat bagaimana orang Kristen di sana menjalani kehidupan rohani mereka. Ia mengunjungi gereja pusat yang terletak di Bangkok, tempat yang sederhana namun penuh dengan kehidupan spiritual yang mendalam. Di gereja ini, Victor disambut dengan hangat oleh umat Kristen setempat, yang meskipun berada di negara dengan mayoritas Buddha, tetap menjalankan iman mereka dengan penuh kesungguhan. Gereja ini memberikan Victor perspektif baru tentang penerimaan agama yang lebih terbuka dan toleransi antar umat beragama yang ada di Thailand. Namun, meskipun gereja itu tampak harmonis dan penuh kasih, Victor merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dalam pencariannya, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Victor bertanya pada dirinya sendiri mengapa meskipun ia berada di tempat yang penuh dengan orang-orang yang setia, hatinya tetap merasa terombang-ambing dan tidak puas. Di tengah kebaktian, Victor merasakan kehangatan dan damai, tetapi ia juga merasakan bahwa pencariannya belum berakhir, bahwa masih ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu ia temui. Pencarian spiritual Victor semakin membawanya pada pemahaman bahwa mungkin ada sesuatu di luar batasan agama yang ia kenal, yang bisa memberikan jawaban atas keresahannya. Meskipun ia merasa terinspirasi oleh komunitas Kristen di Thailand, Victor menyadari bahwa ia harus melanjutkan perjalanan untuk menggali lebih dalam tentang iman dan kehidupan yang lebih luas. Dengan perasaan yang campur aduk, Victor memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, yakin bahwa pencariannya untuk kedamaian batin dan pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan masih panjang. Setelah menghabiskan waktu di Thailand, Victor merasa semakin terdorong untuk memahami lebih dalam tentang agama-agama selain Kristen, terutama setelah melihat ketahanan spiritual yang luar biasa di kalangan masyarakat yang ia temui. Pencariannya bukan semata-mata untuk menggantikan keyakinannya, melainkan untuk menemukan pemahaman yang lebih luas tentang cara-cara orang hidup menurut keyakinan mereka. Victor mulai mempelajari literatur tentang berbagai agama besar dunia, mulai dari Buddha, Hindu, hingga Islam, berharap dapat menemukan jawaban atas kegelisahan spiritual yang ia rasakan. Ia merasa tertarik dengan ajaran-ajaran yang mengajarkan kedamaian dan penerimaan, namun terkadang ia merasa bingung dengan keragaman keyakinan yang ada. Victor merasa bahwa meskipun setiap agama mengajarkan nilai-nilai yang serupa, ada sesuatu yang unik dalam setiap tradisi yang membentuk pandangan hidup umatnya. Dalam pencariannya, Victor mulai merenung tentang esensi spiritual yang mendasari semua agama, sesuatu yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Di tengah keraguan dan kebingungannya, Victor merasa bahwa pencariannya akan membawa dia pada titik di mana semua jalan agama bertemu dalam satu kebenaran universal. Semakin Victor mempelajari agama lain, semakin dia merasa bahwa kebanyakan ajaran-ajaran ini mengarah pada satu tujuan yang sama, pencapaian kedamaian dan kedekatan dengan Tuhan. Meski demikian, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencari agama baru, tetapi juga tentang menemukan kedamaian dalam hati dan jiwa yang telah lama ia cari. Dengan tekad yang kuat, Victor memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Indonesia, berharap perjalanan ini akan membantunya memahami lebih jauh tentang kekuatan iman yang ia lihat di banyak tempat. Setelah beberapa bulan menghabiskan waktu di Thailand dan mempelajari berbagai agama, Victor melanjutkan perjalanan ke Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ia memilih untuk mengunjungi Aceh, sebuah provinsi yang terkenal karena keteguhan iman masyarakatnya serta menjadi saksi sejarah bencana tsunami besar pada tahun 2004. Setibanya di Aceh, Victor terpesona oleh keharmonisan antara budaya dan agama, yang meskipun dilanda bencana besar, tetap teguh dan kuat. Ia mengunjungi berbagai desa yang selamat dari tsunami dan berbicara dengan penduduk setempat tentang bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka pasca tragedi. Dalam percakapan tersebut, Victor semakin mendalami kekuatan iman masyarakat Aceh,
Terutama bagaimana agama Islam memberikan mereka kekuatan untuk bangkit kembali setelah kehilangan begitu banyak. Victor merasa bahwa meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti agama Islam, ada kedamaian yang luar biasa di dalam kehidupan umat Muslim yang ia temui di Aceh. Ia menyaksikan bagaimana masyarakat setempat, meskipun hidup sederhana, tetap memiliki semangat yang tinggi untuk membangun kembali kehidupan mereka. Ketika mengunjungi masjid-masjid di Aceh, Victor melihat bagaimana agama bukan hanya sekadar keyakinan, tetapi juga sebuah sumber kekuatan yang memberi mereka tujuan hidup yang jelas. Di tengah percakapan dengan para pemimpin agama lokal, Victor merasa semakin tertarik untuk lebih memahami ajaran Islam, yang tampaknya menawarkan ketenangan yang selama ini ia cari. Pencariannya semakin mengarah pada satu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan agama, yang membawanya ke titik di mana ia harus menyelami lebih jauh makna dari iman Islam. Salah satu tujuan utama Victor di Aceh adalah mengunjungi beberapa masjid yang selamat dari tsunami besar tahun 2004, yang menjadi simbol ketahanan iman masyarakat setempat. Masjid Raya Baitur Rahman menjadi tempat pertama yang ia kunjungi, dan Victor merasa takjub dengan bagaimana masjid itu tetap berdiri kokoh meskipun dikelilingi oleh kehancuran. Masjid ini, yang menjadi tempat perlindungan bagi ribuan orang saat tsunami melanda, kini menjadi simbol kekuatan iman yang tak tergoyahkan di tengah bencana. Victor merasa tergerak oleh cerita-cerita para korban tsunami yang berlindung di dalam masjid ini, yang merasa dilindungi oleh Tuhan meskipun dunia di luar hancur. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Masjid Baitur Rahim, yang juga selamat dari tsunami. Masjid ini memiliki sejarah panjang, menjadi tempat perlindungan selama masa peperangan dan bencana. Victor mengamati betapa kuatnya pondasi fisik dan spiritual masjid ini, yang menjadi titik pertemuan bagi umat Muslim yang tidak hanya mencari tempat ibadah, tetapi juga tempat penghiburan jiwa. Masjid Rahmatullah juga menyisakan kesan mendalam bagi Victor, karena meskipun letaknya hanya 500 meter dari bibir pantai, masjid ini tetap berdiri teguh setelah diterjang ombak besar. Ketahanan bangunan-bangunan masjid ini membuat Victor terpesona. Namun yang lebih mengesankan adalah bagaimana bangunan-bangunan tersebut menjadi simbol harapan dan ketahanan iman masyarakat Aceh. Meskipun Victor melihat banyak tempat yang penuh dengan sejarah dan kekuatan iman, ia merasa semakin dekat dengan pemahaman tentang kedamaian dan kekuatan yang diberikan oleh agama Islam. Saat meninggalkan Aceh, Victor merenung dalam-dalam, merasa bahwa pencariannya semakin mendekat pada sebuah keputusan besar yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Di Aceh, Victor merasakan adanya sesuatu yang luar biasa, sebuah kekuatan yang tak tampak namun terasa di udara, seperti aura spiritual yang memancar dari tanah yang telah dilanda bencana besar. Masjid-masjid yang selamat dari tsunami menjadi saksi bisu dari tragedi yang terjadi, namun lebih dari itu, mereka juga menjadi simbol ketahanan dan iman yang tak tergoyahkan. Victor terkejut melihat bagaimana masyarakat Aceh, meskipun telah kehilangan begitu banyak, tetap teguh dalam iman mereka, berdoa dan bersyukur atas apa yang tersisa. Melihat keimanan mereka, Victor mulai meragukan keyakinannya sendiri, merasakan adanya ketidakpuasan yang mendalam dalam pencariannya selama ini. Ia bertanya-tanya mengapa orang-orang yang dilanda tragedi bisa tetap begitu kuat, sementara dirinya yang hidup nyaman seringkali merasa kosong dan gelisah. Victor merasa ada keajaiban dalam ketahanan iman mereka, seolah agama mereka memberi kekuatan untuk bangkit kembali meskipun segala sesuatu hancur di sekitar mereka. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah imannya yang dulu diajarkan kepadanya benar-benar memberikan kekuatan yang sama, ataukah ia hanya mengikuti rutinitas tanpa kedalaman spiritual? Pemikiran-pemikiran ini membawa Victor pada pemahaman baru, bahwa agama bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang bagaimana agama memberi makna dan ketenangan dalam menghadapi penderitaan. Meski masih belum memahami sepenuhnya, Victor merasa bahwa masyarakat Aceh memiliki sesuatu yang bisa ia pelajari, sebuah kedamaian dan kepercayaan yang melampaui segala cobaan. Dengan perasaan yang campur aduk, Victor merasa semakin dekat dengan jawaban yang ia cari, tetapi ia tahu bahwa untuk menemukannya, ia harus membuka hati lebih dalam lagi. Suatu pagi, Victor mengunjungi sebuah masjid kecil di pinggiran Banda Aceh, di mana ia bertemu dengan Imam Hairul, seorang pemimpin Muslim muda yang ramah dan bijaksana. Imam Hairul menyambut Victor dengan senyum hangat, dan mereka segera terlibat dalam percakapan tentang kehidupan dan agama, di mana Victor merasa ada sesuatu yang mendalam dalam setiap kata-kata Imam Hairul.
Victor merasa tertarik dengan cara Imam Hairul berbicara tentang Islam, yang penuh dengan kebijaksanaan dan kedamaian, jauh dari citra yang pernah ia dengar di media. Mereka berbicara tentang pencarian spiritual dan bagaimana keyakinan agama bisa menjadi pelita dalam kegelapan hidup. Victor merasa bahwa ajaran Islam menawarkan perspektif yang berbeda dari yang ia ketahui. Dalam percakapan mereka, Victor merasakan sebuah kehangatan yang belum pernah ia alami sebelumnya, seolah-olah hati dan jiwa mereka saling terhubung dalam pencarian kebenaran. Imam Hairul mengajarkan Victor bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang membangun hubungan yang erat dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Victor merasa ada kedalaman dalam ajaran-ajaran Islam yang menggetarkan hatinya, sesuatu yang ia rasakan dalam setiap percakapan mereka, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami setiap detailnya. Meskipun Victor sudah lama menganut agama Kristen, pertemuan dengan Imam Hairul mulai menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih besar tentang Islam dan makna hidup yang terkandung di dalamnya. Dalam hati, Victor merasa bahwa dia sedang berada di ambang sebuah pemahaman baru, yang mungkin akan mengubah cara pandangnya terhadap agama dan Tuhan. Percakapan dengan Imam Hairul ini meninggalkan kesan mendalam di hati Victor, dan ia merasa bahwa dirinya sedang berada di jalan yang benar untuk menemukan jawaban dari pencariannya. Setelah pertemuannya dengan Imam Hairul, Victor merasa tergerak untuk merenungkan lebih dalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini menggelisahkan hatinya. Salah satu pertanyaan pertama yang muncul adalah tentang Tuhan, siapa Dia sebenarnya, dan bagaimana hubungan antara Tuhan dan umat manusia. Victor mulai berpikir tentang keyakinannya selama ini, bertanya-tanya apakah ia telah benar-benar memahami konsep Tuhan dalam agama Kristen ataukah hanya menerima begitu saja ajaran yang diberikan kepadanya. Imam Hairul mengajukan beberapa pertanyaan yang menggugah Victor. Apakah Tuhan itu hanya milik satu agama saja, ataukah Dia ada di dalam setiap agama yang mengajarkan kebaikan dan kedamaian? Victor merasa pertanyaan tersebut sangat dalam, dan ia mulai merenung tentang takdir dan tujuan hidupnya, serta mengapa ia merasa selalu mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia menyadari bahwa dalam hidupnya, ia selalu berusaha mencari makna dalam setiap pengalaman, namun merasa bahwa makna sejati belum ditemukan. Victor mulai bertanya pada dirinya sendiri tentang keadilan Tuhan, mengapa ada penderitaan dan bencana, dan bagaimana Tuhan melihat kehidupan manusia dalam segala keragaman agama dan keyakinan. Dalam proses perenungan itu, Victor merasakan bahwa ada ketenangan yang mulai tumbuh dalam hatinya, seolah-olah ia mulai mendekati pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran. Ia merasa bahwa pencariannya untuk memahami Tuhan bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang memahami diri sendiri dan tempatnya di dunia ini. Dengan tekad yang baru, Victor berjanji untuk terus belajar dan mencari, yakin bahwa setiap pertanyaan yang diajukan adalah langkah menuju pemahaman yang lebih besar tentang Tuhan dan hidup. Victor dan Imam Hairul melanjutkan percakapan mereka tentang agama-agama di dunia, mengangkat topik tentang ketuhanan, keadilan, dan pencarian spiritual yang menghubungkan umat manusia. Victor merasa bahwa percakapan ini membuka wawasan baru baginya, memberi perspektif yang lebih luas tentang cara pandang berbagai agama terhadap Tuhan dan dunia. Mereka mendiskusikan tentang bagaimana setiap agama memiliki ajaran yang mendalam tentang kasih sayang, pengampunan, dan bagaimana manusia harus hidup berdampingan dengan sesama. Victor mulai menyadari bahwa meskipun agama-agama tampak berbeda, semuanya mengajarkan nilai-nilai yang sama, kedamaian, cinta, dan kebaikan. Dalam diskusi ini, Victor merasa semakin tergerak oleh ajaran Islam, yang mengajarkan tentang keadilan Tuhan dan bagaimana setiap individu harus bertanggung jawab atas amal perbuatannya. Imam Hairul menjelaskan bahwa dalam Islam, pencarian spiritual adalah perjalanan hidup yang berkesinambungan, dan bahwa Tuhan selalu siap mendengarkan doa dan permohonan hambanya. Victor merasa bahwa ada kedalaman dalam ajaran Islam yang tidak ia temui di agama yang selama ini ia anut, dan ia mulai membuka hatinya untuk lebih menerima ajaran tersebut. Mereka berbicara tentang kebijaksanaan yang terkandung dalam kitab-kitab agama, dan Victor merasa bahwa ada banyak hal yang bisa ia pelajari dari ajaran Islam yang jauh lebih luas dari yang ia bayangkan. Dalam percakapan itu, Victor merasakan kedamaian yang lebih besar, seolah-olah pencariannya selama ini mulai menemukan titik terang. Victor merasa bahwa dia tidak hanya belajar tentang agama, tetapi juga tentang hidup itu sendiri,
tentang bagaimana manusia harus hidup dengan penuh makna, cinta, dan kedamaian. Victor semakin tertarik untuk mendalami Islam setelah percakapan panjangnya dengan Imam Hairul, yang memberinya perspektif baru tentang agama dan kehidupan. Ia merasa terhormat dapat mengenal ajaran Islam yang begitu dalam dan penuh kasih, yang memberinya kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali Victor berdiskusi dengan Imam Hairul, ia merasa semakin tertarik dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, seperti ketulusan, keadilan, dan hubungan erat dengan Tuhan. Victor mulai mempelajari Al-Quran dan buku-buku agama lainnya, berusaha memahami lebih dalam tentang ajaran Islam yang seringkali ia anggap asing dan jauh sebelumnya. Di hati Victor, ada sebuah perasaan yang mulai tumbuh, sebuah panggilan untuk lebih mengenal Islam, bukan sekadar sebagai pengetahuan, tetapi sebagai cara hidup yang mengajarkan tentang kesederhanaan dan kedamaian batin. Ia merenung dalam-dalam, memikirkan apakah hidup yang ia jalani saat ini sudah memberikan kedamaian sejati, ataukah ia masih terjebak dalam pencarian tanpa ujung. Setiap pelajaran baru yang ia terima dari Imam Hairul menguatkan tekadnya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan penciptaannya. Victor merasa bahwa ajaran Islam menawarkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini menghantuinya, tentang Tuhan, kehidupan, dan jalan menuju kebahagiaan sejati. Ia mulai lebih sering berdoa, mencoba merasakan kedekatan dengan Tuhan, dan berharap untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dengan penuh rasa ingin tahu dan harapan, Victor bertekad untuk melanjutkan perjalanan spiritualnya, berharap dapat menemukan jawaban dari semua pertanyaan yang membingungkan dirinya. Meskipun Victor semakin tertarik pada ajaran Islam, ia merasa terombang-ambing antara dua dunia, Kristen yang telah lama ia anut dan Islam yang kini ia pelajari. Victor merasa bingung, karena meskipun hatinya mulai merasakan kedamaian dalam Islam, ia tidak ingin meninggalkan keyakinan lama yang sudah begitu mendalam. Setiap kali ia berdoa dalam gereja, ia merasa ada suara dalam hatinya yang mengajaknya untuk lebih mendalami ajaran yang baru ia kenal, namun ia takut jika itu akan mengecewakan orang-orang yang dekat dengannya. Dalam kebingungannya, Victor kembali mengingat ajaran Kristen yang mengajarkan tentang kasih, pengampunan, dan hidup berdampingan, namun ada sesuatu yang terasa kurang dalam kehidupannya saat ini. Ia merasa seolah-olah berada di persimpangan jalan, di mana ia harus memilih antara dua jalan yang sama-sama penuh dengan harapan dan pencarian spiritual. Namun, setiap kali ia bersama komunitas Muslim, Victor merasa kedamaian yang mendalam, seolah-olah ia menemukan rumah baru yang penuh dengan cinta dan ketulusan. Victor mulai merenung, apakah ia harus mengikuti suara hatinya yang mengarah pada Islam, ataukah ia harus tetap berpegang pada keyakinan yang telah ia ikuti selama ini. Dalam kebingungannya, Victor menyadari bahwa pencariannya bukan tentang memilih agama mana yang benar, tetapi tentang menemukan kedamaian sejati yang dapat membimbingnya melalui hidup. Ia merasa terjebak antara dua dunia yang berbeda, namun di dalam hatinya, Victor tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang tidak hanya didasarkan pada pemahaman, tetapi juga pada hati nurani. Meskipun bingung, Victor merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya, dan ia tahu bahwa pencarian spiritualnya masih jauh dari selesai. Victor akhirnya memutuskan untuk kembali ke Maine setelah perjalanan panjangnya di Indonesia dan Thailand, namun hatinya masih terombang-ambing, tak bisa melupakan pencarian yang telah dimulai. Sesampainya di gereja, Victor merasa seperti kembali ke dunia yang familiar, namun ia merasakan adanya ketidakharmonisan dalam hatinya, karena pikiran dan perasaan yang terus mengganggu. Meskipun hidupnya kembali seperti semula, Victor merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah ruang dalam hatinya yang belum terisi dengan kedamaian yang ia harapkan. Ia kembali menjalani rutinitas sehari-hari di gereja, namun setiap kali ia duduk dalam doa, Victor merasa bahwa pencariannya masih jauh dari selesai. Pikiran tentang Islam dan pertemuannya dengan Imam Hairul terus menghantuinya, membuatnya bertanya-tanya apakah ia sudah menemukan agama yang benar-benar dapat memberikan kedamaian dalam hidupnya. Victor merasa bahwa ia harus menggali lebih dalam tentang iman dan keyakinannya, dan mencari tahu apakah ia dapat menemukan kedamaian yang sejati tanpa harus meninggalkan akar keyakinan yang telah ia bangun selama ini. Ia sering merenung di malam hari, mencoba merasakan apakah keputusannya untuk kembali ke gereja adalah yang terbaik, ataukah ia harus melanjutkan pencariannya untuk sesuatu yang lebih besar. Meskipun terasa seperti kebingungan,
Victor merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil membawa dirinya lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan Tuhan. Dengan setiap doa yang dipanjatkan, Victor merasa bahwa Tuhan sedang mengajaknya untuk mencari kebenaran dalam dirinya sendiri, tanpa terburu-buru untuk memilih jalan. Victor tahu bahwa pencariannya masih jauh dari selesai, namun ia merasa yakin bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan jawaban yang selama ini ia cari dengan hati yang terbuka dan penuh pengertian. Victor merasa gelisah, tak tahu apa yang harus ia pilih, terombang-ambing antara dua keyakinan yang sama-sama ia anggap penting. Di satu sisi, ia merasa terikat dengan ajaran Kristen, yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun, memberi rasa aman dan kedamaian yang ia kenal. Namun, di sisi lain, ia merasa Islam menawarkan kedamaian yang tidak pernah ia temui sebelumnya, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu yang lebih dalam dan lebih nyata. Ketika ia merenung, Victor teringat akan pertemuannya dengan Imam Hairul dan komunitas Muslim di Aceh, di mana ia merasa diterima dengan tulus, seakan ia menemukan tempat yang lebih cocok untuk dirinya. Terkadang, Victor merasa seperti kehilangan arah, bertanya-tanya apakah ia benar-benar mampu untuk meninggalkan jalan yang telah ia kenal dan memasuki kehidupan baru yang penuh ketidakpastian. Ia sering terjaga di malam hari, berpikir tentang langkah selanjutnya, apakah ia harus tetap di jalan Kristen yang selama ini ia jalani atau membuka diri terhadap Islam yang lebih menyentuh hatinya. Victor menyadari bahwa dirinya tidak hanya mencari jawaban atas kebingungannya, tetapi juga ingin menemukan kedamaian sejati yang tidak bisa ditemukan di luar dirinya. Namun, meskipun ia merasa dekat dengan komunitas Muslim, Victor masih merasakan ketegangan batin, seolah-olah ada kekosongan yang sulit diisi meskipun ia berada di lingkungan yang penuh kasih. Dalam kegelisahan itu, Victor berdoa dengan tulus, memohon petunjuk dari Tuhan agar ia diberikan pencerahan dalam mencari jalan yang benar. Ketidakpastian yang ia hadapi semakin menguatkan keinginannya untuk mencari kedamaian dalam hatinya, entah melalui Kristen, Islam, atau jalan spiritual lainnya yang akan memandu hidupnya menuju Tuhan. Pendeta Victor merasa perlu untuk berbicara dengan jemaatnya setelah beberapa waktu bergumul dengan kebingungannya, ingin mencari dukungan dari orang-orang yang ia kenal. Dalam pertemuan gereja, Victor menyampaikan perasaan hati yang belum terselesaikan, tentang pencariannya yang membuatnya merasa terpecah antara dua keyakinan. Jemaatnya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mereka memberi dukungan, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami kebingungannya. Victor merasa dihargai atas keterbukaan dan kejujurannya, namun ia juga merasa ada sesuatu yang hilang dalam percakapan tersebut, sebuah kesenjangan yang tidak bisa dijembatani hanya dengan kata-kata. Dalam hati, Victor tahu bahwa dukungan dari jemaatnya memang penting, tetapi ia juga menyadari bahwa pencariannya adalah perjalanan pribadi yang tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh orang lain. Meskipun mereka mencoba memberikan nasihat dan menguatkan, Victor merasa ada jarak antara dirinya dengan orang-orang yang sangat dekat dengannya, sebuah perasaan terisolasi yang semakin membingungkan. Saat percakapan selesai, Victor tersadar bahwa meskipun ia dikelilingi oleh orang-orang yang penuh kasih, kebingungannya tetap ada, dan hatinya masih terus mencari jawaban. Ia mencoba mencari ketenangan dengan kembali melayani gereja, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusannya untuk tetap bertahan di sini tidak akan menghilangkan keresahan yang ia rasakan. Di luar gereja, Victor merenung lebih dalam, mencoba mencari tahu apakah ia benar-benar bisa melanjutkan hidup dengan iman Kristen yang telah ia kenal begitu lama. Walaupun dukungan jemaat memberi sedikit kenyamanan, Victor merasa bahwa ia harus menggali lebih dalam dirinya sendiri, mencari jawaban yang tidak hanya didasarkan pada harapan orang lain, tetapi juga pada panggilan hatinya. Victor menghabiskan waktu sendirian di rumah, merenungkan perjalanan spiritual yang telah ia lalui selama ini, mencoba mencari tahu siapa dirinya sebenarnya dan apa yang ia cari dalam hidup. Ia merasa semakin dekat dengan Tuhan dalam setiap doa, namun kebingungannya tetap menguasai hatinya, sebuah perasaan bahwa ada lebih banyak yang harus ia pelajari tentang hidup dan iman. Setiap malam, Victor menulis jurnalnya, mencatat perasaan dan pemikirannya yang terus berkembang, berusaha mencari tahu apakah ia harus memilih untuk tetap menjadi pendeta Kristen atau melangkah ke dalam ajaran Islam. Meskipun ia telah banyak belajar tentang Islam, Victor masih merasa belum siap untuk mengambil keputusan besar itu, seolah-olah ia belum sepenuhnya memahami makna kedamaian yang dijanjikan oleh agama tersebut.
Ia sering berkelana ke tempat-tempat yang menenangkan pikirannya, seperti gereja tua di Maine atau taman yang sepi, tempat ia bisa berbicara kepada Tuhan dalam keheningan. Dalam keheningan itu, Victor merasa kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan, seolah-olah ia mengajaknya untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara batin yang selama ini ia abaikan. Victor menyadari bahwa pencariannya bukan hanya tentang menemukan agama yang tepat, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, yang akan membimbingnya menuju Tuhan. Ia juga menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang memilih antara Kristen dan Islam, tetapi tentang menemukan jalan hidup yang dapat memberinya kedamaian batin dan rasa cinta yang sejati. Meskipun kebingungannya belum sepenuhnya hilang, Victor merasa semakin yakin bahwa ia sedang menuju arah yang benar, dan bahwa perjalanan spiritualnya adalah sebuah proses yang harus ia jalani dengan hati yang terbuka. Victor merasakan bahwa ia mulai menemukan dirinya sendiri dalam proses ini, sebuah pencarian yang lebih dalam dari sekadar memilih agama, tetapi untuk menemukan hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan. Pada suatu malam yang sunyi, Victor merasakan pencerahan yang mendalam, seolah-olah Tuhan berbicara kepadanya melalui hati yang jernih dan pikiran yang tenang. Pencerahan itu datang seperti kilatan cahaya yang mengungkapkan sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi, sebuah panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Victor merasa bahwa jalan yang harus ia tempuh adalah memeluk Islam, bukan karena ia meninggalkan Kristen, tetapi karena ia merasa menemukan kedamaian sejati yang selama ini ia cari. Ia menyadari bahwa ajaran Islam memberi jawaban atas banyak pertanyaannya, tentang Tuhan, hidup, dan cara hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Dengan penuh ketenangan, Victor mendekati Imam Hairul dan memberitahunya tentang keputusan besar yang baru saja ia buat, untuk memeluk Islam sebagai jalan hidupnya. Imam Hairul menyambutnya dengan senyuman penuh kasih, dan dengan bijaksana, ia mengajak Victor untuk belajar lebih banyak tentang ajaran Islam dan persiapannya untuk memeluk agama ini. Victor merasa damai dalam keputusan itu, seolah-olah beban yang ia rasakan selama ini akhirnya terangkat dan digantikan dengan rasa tenang yang luar biasa. Ia mulai menyusun langkah-langkah untuk memeluk Islam secara resmi, termasuk mempelajari lebih dalam tentang rukun iman dan Islam yang mengajarkan tentang kedamaian, kasih, dan keadilan. Dengan penuh keyakinan, Victor merasa bahwa perjalanan hidupnya kini telah menemukan arah yang benar, dan ia siap untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Dalam hati yang penuh syukur, Victor berdoa kepada Tuhan, memohon agar ia selalu membimbing langkah-langkahnya di jalan yang baru ini, dengan penuh harapan dan cinta yang tulus. Pada pagi yang penuh berkah, Victor, kini dengan hati yang penuh ketenangan, berdiri di hadapan Imam Hairul dan beberapa sahabat Muslim yang hadir di masjid. Dengan suara yang perlahan dan penuh keyakinan, Victor mengucapkan syahadat untuk pertama kalinya, mengikrarkan dua kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ujarnya, merasakan setiap kata yang keluar dari bibirnya seakan membebaskan jiwa yang telah lama terperangkap dalam keraguan. Imam Hairul tersenyum lebar, memeluknya dengan hangat setelah ia mengucapkan kalimat syahadat itu, menyambutnya dengan penuh kasih sebagai saudara baru dalam agama Islam. Victor merasa sebuah kedamaian yang mendalam memenuhi hatinya, seakan seluruh dunia berhenti sejenak, dan ia bisa merasakan kedekatannya dengan Tuhan dengan cara yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil seakan lebih ringan, setiap nafas terasa lebih lapang, dan Victor tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh dengan harapan dan cinta. Meskipun langkah pertama ini tampak sederhana, bagi Victor, ini adalah sebuah pencerahan yang membebaskan jiwa yang selama ini terperangkap dalam kebingungan dan keraguan. Ia merasakan rahmat yang mengalir dari setiap kata yang diucapkannya, dan ia tahu bahwa kini ia telah menjadi bagian dari sebuah komunitas yang saling mendukung dan mengasihi. Dalam hatinya, Victor bersyukur atas perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini, dan ia tahu bahwa langkah ini adalah bagian dari takdir yang telah digariskan untuknya. Dengan penuh syukur, Victor, yang kini dikenal dengan nama Ibrahim, menatap ke depan dengan keyakinan baru, siap untuk menjalani hidup dalam kedamaian yang sejati. Setelah mengucapkan syahadat, Victor pulang ke gereja, tetapi kali ini dengan sebuah misi baru yang menggerakkan hatinya. Dengan hati yang penuh kasih dan keyakinan, ia mengumpulkan jemaatnya, memberitahu mereka tentang perjalanan spiritual yang telah ia tempuh dan kedamaian yang ia temukan dalam Islam. Teman-teman, saudara-saudara,
saya ingin berbagi dengan kalian tentang jalan yang baru saya pilih, sebuah jalan yang membawa saya pada kedamaian yang sejati, ujar Victor, dengan mata yang penuh semangat. Para jemaatnya mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ada kebingungan dan ketidakpastian di mata mereka merasa ada sesuatu yang kuat dalam kata-kata Victor. Victor mengajak mereka untuk melihat lebih jauh, untuk mencari kedamaian dalam hati mereka, dan untuk memahami bahwa Islam adalah sebuah jalan yang membawa pada cinta kasih, kedamaian, dan pengampunan. Dengan penuh keyakinan, Victor mengundang mereka untuk bersama-sama mengucapkan syahadat, menyatakan keyakinan mereka dalam Islam dengan sepenuh hati. Beberapa jemaat yang telah lama mengenalnya, merasa tergerak dan mengikuti langkahnya, mereka berdiri bersama Victor, mengucapkan syahadat secara massal, dengan penuh pengharapan akan hidup baru yang lebih damai. Mereka merasa seolah-olah beban yang mereka bawa selama ini terangkat, dan di saat itu juga, mereka merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa mengalir dalam diri mereka. Victor, yang kini dikenal sebagai Ibrahim, merasa sangat bahagia melihat teman-temannya memilih untuk menempuh jalan yang sama, sebuah perjalanan spiritual yang penuh dengan kasih dan penerimaan. Dalam kebersamaan itu, mereka merasakan ikatan yang lebih kuat, tidak hanya sebagai jemaat, tetapi sebagai saudara seiman yang saling mendukung dalam menjalani kehidupan baru mereka. Keputusan Victor untuk mengajak jemaatnya memeluk Islam membawa perubahan besar dalam komunitas gereja mereka. Mereka yang mengikuti jejaknya mulai merasakan perubahan dalam hidup mereka, sebuah kedamaian yang tak terlukiskan, yang tidak mereka dapatkan sebelumnya. Setiap pagi mereka menghadap Tuhan dengan cara baru, merasakan kedekatan yang lebih dalam, dan melihat hidup mereka dengan perspektif yang lebih luas dan penuh kasih. Victor melihat betapa perubahan ini membawa angin segar dalam kehidupan mereka, menghapus kebingungan dan kecemasan yang sebelumnya melanda. Mereka mulai menyadari bahwa hidup ini penuh dengan rahmat dan berkat yang tak terduga, yang datang dari menjalani hidup dengan penuh pengabdian dan kasih sayang. Dalam pertemuan-pertemuan mereka, komunitas ini tumbuh semakin kuat, menjadi keluarga baru yang saling mendukung dan berbagi cinta dalam ikatan iman yang tak terpisahkan. Victor merasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari perubahan ini, melihat bagaimana iman Islam menyatukan mereka dalam kedamaian dan harmoni yang sejati. Perubahan ini tidak hanya terjadi dalam diri mereka secara individu, tetapi juga dalam cara mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka, lebih sabar, lebih damai, dan lebih terbuka terhadap perbedaan. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka merasa semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin yakin bahwa ini adalah jalan yang telah digariskan untuk mereka. Dalam kebersamaan dan kedamaian itu, Victor tahu bahwa perubahan besar yang telah terjadi dalam komunitas mereka adalah berkat dari Tuhan, yang membuka hati mereka untuk hidup dalam kasih sayang dan kebaikan. Victor, kini dikenal dengan nama Ibrahim, melihat komunitasnya berkembang dalam kedamaian yang luar biasa. Mereka menjadi contoh hidup yang damai, penuh dengan kasih sayang, dan saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan mereka. Ibrahim merasa sangat bersyukur atas perjalanan panjang yang membawanya pada titik ini, tempat di mana ia akhirnya menemukan kedamaian yang sejati. Ia melihat bagaimana setiap anggota komunitas menemukan makna hidup mereka dalam ajaran Islam, belajar untuk mencintai Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati. Kehidupan mereka berubah drastis, dari kebingungan dan kecemasan, menjadi kehidupan yang penuh dengan pengertian, kedamaian, dan rasa syukur. Dalam setiap doa mereka, Ibrahim merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan selalu mendengarkan dan membimbing mereka. Komunitas mereka menjadi tempat yang penuh kasih, tempat di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai, tak peduli latar belakang atau masa lalu mereka. Ibrahim tahu bahwa kedamaian yang mereka rasakan bukan hanya karena mereka mengikuti ajaran agama, tetapi karena mereka menjalani hidup dengan hati yang terbuka, penuh dengan kasih dan pengabdian. Ia merasa bahwa hidup ini bukan hanya tentang keyakinan, tetapi tentang bagaimana kita saling mencintai, memberi, dan menerima, sesuatu yang ia temukan dalam Islam dengan cara yang lebih mendalam. Dengan penuh syukur, Ibrahim menatap masa depan, tahu bahwa ia dan komunitasnya telah menemukan jalan menuju kedamaian sejati, sebuah perjalanan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang, dan kedamaian yang abadi.